blind spot ini artinya seperti mobil ini, saudara ya. Mobil itu punya spion 2 ya, untuk lihat ke belakang ya, kanan dan kiri. Tetapi ada satu sisi yang dimana driver itu tidak bisa melihat dengan ke spion kanan, spion kiri, dan spion yang ada di depan itu ya, saudara ya. Ini blind spot ya. Ini penelitian ini didapatkan karena penelitian mata, saudara ya. Ini diambil sudutnya dari mata kita juga punya blind spot gitu, saudara. Nah, blind spot inilah yang bisa dilihat oleh pemimpin rohani kita, mentor kita. Contoh, saudara ya, namanya orang itu kelihatannya, wah kayaknya kita sudah baik gitu ya, sudah jadi victorious warrior kok, berkemenangan dan lain sebagainya. Tetapi ada di satu sisi dalam kehidupan kita yang kita nggak tahu kelemahan kita ya, saudara. Kadang kita down, kadang kita lemah gitu, saudara ya. Kita butuh yang ada namanya mentoring ya, mentor kita yang memberikan semangat, yang memberikan kita pengetahuan mengenai blind spot kita gitu, saudara ya. Saya sering sekali, saudara, ada hal yang saya nggak tahu dalam pelayanan saya SMS sama Bu Indri ya. Ada hal yang baru buat saya SMS gitu ya. Walaupun cuma ngomong aja, ini begini ya Bu, begini ya Bu, rasanya begini. Iya betul, seperti itu. Tapi Ibu kasih semangat lagi, dan saya bangkit lagi, semangat lagi. Dan saya percaya saudara juga merasakan hal yang luar biasa waktu punya mentoring ya, saudara, yang mentor rohani, spiritual pemimpin ya, saudara ya, leader ya, saudara. Dan terus saya percaya melalui spiritual leader ini, saudara akan terus di-upgrade, saudara akan terus dibawa sama Tuhan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan, menjadi pasukan Tuhan yang gagah perkasa di zaman ini untuk menuai jiwa-jiwa. Katakan amin. Nah, saudara, ayatnya diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Ini Rasul Paulus dalam pelayanannya, saudara ya, dia juga memuridkan juga. Dan kalau hari-hari ini kita bicara mengenai Elisa dan Elia, saudara ya, mereka juga namanya mentor dan menti gitu, saudara ya. Tidak ada seseorang yang, sorry to say, bahasa Prancisnya ujuk-ujuk luar biasa, nggak ada, saudara. Pasti perlu proses, pasti ada yang memimpin, ada yang membimbing, ada yang mengarahkan ya, saudara, ada yang mendoakan, ada yang mensupport, sehingga orang itu menjadi orang yang pribadi yang luar biasa dipakai Tuhan. Mari kita sama-sama baca di 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Jadi saudara, untuk menjadi victorious warrior, di sini kita perlu balik lagi basicnya, saudara. Harus ada mentoring, discipleship yang mengarahkan kita, yang menstret kita, yang menuntun kita, yang memimpin kita untuk kita semakin growing up di dalam Tuhan, next level lagi di dalam Tuhan. Karena di dalam discipleship ini, saudara, memperlengkapi orang lain itu tergantung termasuk 3 hal ini, saudara ya. Mengasuh dan merawati seperti orang tua kepada anaknya. Ya, saudara, namanya orang tua buat anak itu selalu pengen kasih yang terbaik. Betul, saudara ya? Siapa di sini sudah jadi mama, oma? Iya. Saudara, rasanya kalau mau kasih buat anak, saudara kasih yang the best atau kasih yang biasa? Mami, oma kalau masak itu yang the best atau yang ya udahlah asal masak buat anak, buat keluarga? Saya percaya nggak mungkin. Saudara pasti kasih yang terbaik, betul? Saudara pasti akan lakukan yang terbaik buat anak, betul? Saya pernah dengar, saudara ya, di sini ada orang tua yang mendidik anaknya sendiri dari umur 4 tahun, anaknya mempunyai anak 4, saudara ya, di sini di jemaat, salah satu jemaat di tempat kita, saudara. Dia bilang, aduh Lia, yang namanya ngasuh anak, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala lah, katanya begitu. Pokoknya berjuang, bangun pagi, saya harus masak ya, harus untuk catering, terus kemudian siangnya saya belanja, habis itu saya masih terus kerja,
kerja, jadi jahit dan lain sebagainya. Pokoknya kerja keras biar anaknya bisa sekolah, saudara. Dan waktu dia bawa anaknya ke Amerika, empat-empatnya, saudara, cowok. Waduh, saya bingung. Ini gimana di Amerika sendirian dan lain sebagainya. Wah, pokoknya saya kerja apa yang bisa saya kerja. Dan saya bersyukur, saudara, hari ini saya lihat ibu itu disertai oleh Tuhan. Karena ibu itu suka berdoa. Hari ini saya lihat empat anaknya menjadi Army, US Army. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Dan kita terus doain, AI nggak cuma jadi Army AI, tapi anaknya biar cinta mengasihi melayani Tuhan. Yes, 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 doa. Dan saya lihat hari-hari ini, saudara, satu persatu anaknya mulai mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang dahsyat. Nah, itulah hati sebagai orang tua, betul saudara? Selalu beli yang terbaik, selalu pingin kasih yang terbaik. Demikian juga spiritual mentor saudara. Kenapa kita harus punya spiritual mentor? Sebab saya percaya spiritual mentor saudara akan terus mengarahkan saudara, akan terus mendorong saudara, akan terus menyemangati saudara, akan terus mendoakan saudara, memotivasi saudara untuk saudara sungguh-sungguh menjadi victorious warrior-nya Tuhan yang luar biasa. Saudara, bukankah tidak ada sukacita yang lebih besar waktu kita melihat anak cucu kita dipakai Tuhan, cinta mengasihi Tuhan. Betul saudara? Mau harta kekayaan banyak apapun, tapi warisan yang paling penting bagi orang tua kepada anaknya adalah warisan iman, di mana mereka cinta mengasihi melayani Tuhan. Siapa di sini mau keluarganya cinta mengasihi melayani Tuhan? Katakan amin. Saya ingat saudara di Asbury, waktu kami berdoa saudara, ada salah satu anak yang dikatakan, saya ini Jewish, saya ini keluar dari rumah karena mama saya suruh saya keluar. Kami ini dari keluarga Jewish. Waktu saya terima Tuhan Yesus menjadi Kristen, saya harus keluar. Tetapi saya berdoa untuk keluarga saya, buat mama saya, buat brother saya. Dan puji Tuhan, selama 2 tahun doanya dijawab oleh Tuhan. Sekarang mamahnya, little brothernya, cinta mengasihi melayani Tuhan. Dan waktu itu saudara, saudara pemimpinnya ya, di situ pemimpin chapelnya dikatakan, siapa di sini anak-anaknya masih di luar Tuhan? Wah, masih banyak yang angkat tangan. Being honest, dan sekarang kita berdiri, kita mau doakan. Di situ lawatan Tuhan dahsyat saudara. Kita berdoa bagi setiap orang-orang tua supaya anaknya kembali kepada Tuhan. Dan kemudian setelah itu saudara balik lagi. Siapa di sini yang anak-anaknya mami papimu belum di dalam Tuhan? Semua berdiri, anak-anak muda berdoa, dan kasih Tuhan dicurahkan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan saya percaya saudara, ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Biarlah kita yang sebagai orang tua, oma, kita cinta mengasihi Tuhan, tapi kita juga berdoa supaya anak cucu kita juga cinta mengasihi Tuhan, sehingga kita dan seisi rumah kita mengasihi, melayani Tuhan, dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Nah saudara, saya percaya mentor saudara itulah yang akan kasih semangat saudara. Waktu saudara lemah, waktu saudara nggak kuat, mentor saudara akan menguatkan kita semua. Amin saudara. Ya, saya banyak sekali ini kesaksian saya sendiri saudara. Ya, saya nggak pernah ngomong sama Bu Indri, tapi saya mau ngomong. Kadangkala saya itu saudara dirasanya tuh, aduh kok Bu Indri nih, saya udah rasanya berat, susah, disuruh pelayanan, rasanya tuh di stretch loh saudara. Nggak bisa Bu, kami mau ngomong, nggak bisa tuh, rasanya nggak bisa, diem gitu. Oke, baik Bu. Jadi walaupun susah gitu saudara ya, berat rasanya saudara ya, dia tetap pelayanan, ternyata mampu juga. Tuhan kasih tahu, ini loh fungsinya mentor. Mentor tuh akan melihat, kamu bisa, tapi waktu saya lihat, saya nggak bisa. Mentor bilang, kamu bisa. Dan waktu saya buktikan, bisa saudara. Dan seperti sedang di stretch, Tuhan tuh pakai mentor kita untuk stretch kapasitas kita juga saudara. Ya, karena kita lihat, kamu bisa. Tapi kadang-kadang kita lihat diri kita tuh underestimate, kayaknya nggak mampu. Dengan kekuatan saya nggak mampu, saya nggak kuat. Tapi bisa saudara. Ya, beberapa kali saudara saya seling ditinggal Pastor Benny kan sekolah gitu saudara. Saya ngurus 2 anak, tapi tetap mimpi doa, pujian gitu. Rasanya nggak bisa. Gimana bisa ngurusin anak gitu, udah keteteran saudara. Gimana bisa? Tapi bisa ternyata saudara. Haleluya. Waktu kemarin semuanya sakit ya saudara ya. Saya bilang, Bu, semuanya sakit, tapi buat Bu Indri bilang, enggak, kamu tetap pimpin doa. Waduh, apa bisa? Oke Bu, saya usahakan Bu. Iya,
Ya saya cepet-cepet yang ngurusin anak, Saudara. Pastor Benny waktu itu matanya lagi pink eye virus gitu, Saudara ya. Gak bisa gitu, matanya dia sakit, dua-dua merah gitu. Dan anak saya, semua saya harus handle gitu, karena dia nggak boleh bersama dengan Pak Benny gitu. Saya ingat banget waktu itu. Bu, oke, saya masuk FPT nanti jam 5.30. Jam 5.30 saya belum selesai, Saudara. Saya belum selesai mandi, saya turun gitu, Saudara ya. Saya belum ngapa-ngapain, kata Bu Indri. Masih sempet kok bikin alis. Oke, saya ke atas, Saudara ya, bikin alis gitu, Saudara ya. Haleluya. Terus ayo pasti kamu nerobos. Wah, betul, Saudara. Dengan kelemahan saya, kuasa Tuhan menjadi nyata. Waktu itu saya juga rasakan waktu doa terobosan Amerika, ada terjadi terobosan dalam hidup saya. Saya harus bangkit, saya harus kuat, saya menang, saya menang. Dan betul, Saudara, waktu saya deklarasikan itu, waktu Bu Indri katakan kamu sudah menerobos, kamu pasti menang. Saya deklarasikan, Saudara, setiap hari, saya menang, keluarga saya ditolong Tuhan, semua sehat, sembuh, sempurna. Iblis, engkau kalah. Saya bangkit jadi pemenang, saya rebut kemenangan. Oh, Saudara, saya ngomong seperti itu. Dan betul, Saudara, kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Satu persatu dipulihkan. Dan sukacita yang melimpah Tuhan berikan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Dan saya terus encourage buat kita semua. Buat kita yang sudah punya mentor secara rohani. Ayo terus, Saudara, nempel, Saudara. Tanya kalau nggak bisa, Saudara ya. Ya pokoknya minta didoain, minta support. Jangan sungkan, Saudara ya. Ya kalau Saudara yang belum punya mentor, saya berdoa dan saya himbau. Semua kita di tempat ini cari, berdoa. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku minta mentor, Tuhan. Aku minta mentor, Tuhan. Seperti Elia dan Elisa, seperti Paulus dan Timotius. Saya juga mau punya mentor supaya saya dimaksimalkan lebih lagi, bangkit menjadi victorious warrior-nya Tuhan, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Kenapa kita butuh mentor, Saudara? Karena biasanya kalau kita sendiri, Saudara, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kalau mentor nih, Saudara ya, saya belajar, Saudara. Mentor saya sudah berjalan di depan dan dia tahu itu ada lubang. Lihat, jangan lewat lubang itu lagi. Jalan yang lain. Tapi kalau kita nggak punya mentor, ya ada lubang, jatuh sendiri. Ya, ada jalan yang gerenjel-gerenjel, jalan sendiri, Saudara ya. Tapi kalau ada mentor, kita akan lebih maksimal, efisien, efektif, maksimal untuk kerajaan Tuhan. Amin, Saudara. Dan saya bersyukur banget, Saudara. Saya percaya bukan secara kebetulan, Saudara. Ya, dulu waktu ternyata back the history, Saudara. Ternyata Pak Tim dan Bu Indri pernah tinggal di Philadelphia 1 bulan. Kos, Pak Tim pernah ikut kerja di pabrik, Bu Indri pernah tahu rasanya ngurus 2 anak tanpa pembantu di sini, semua sendiri. Jadi, waktu saya sharing pergumulan saya, itu related. Mereka nggak cuma kuat ya Lia ya, strong Pak Benny. Mereka ngerti alamnya di sini, Saudara. Bagaimana sulitnya mengurus 2 anak dan lain sebagainya. Bagaimana mengurus medan pelayanan di tempat ini ya, Saudara. Karena mereka ada di sana sebelumnya, Saudara. Dan saya percaya mentor Saudara, pemimpin rohani Saudara, sudah ada di jalan-jalan di mana Saudara akan jalan. Jadi waktu ada hal yang nggak baik, mereka bisa katakan, jangan lewat jalan itu. Kamu lewat jalan ini supaya sempat capek, cepat sampai, supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saudara akan efektif, efisien, dan lebih maksimal lagi. Katakan amin. Nggak usah buang-buang waktu untuk belajar. Oh ya, ini medannya baik apa enggak. Mentor kita sudah kasih tahu. Dan kita akan cepat berjalan. Itu namanya percepatan. Ya, Saudara ya. Yang mau terus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Saudara. Jadi, discipleship ini mengasuh seperti ya merawat orang tua kepada anak, memberikan yang terbaik, dan juga membagi Injil kebenaran firman Tuhan ya. Sebagai mentor bukan hanya memberikan nasihat, pengarahan atau dan lain sebagainya, tetapi juga memberikan kebenaran firman Tuhan, membagi Injil gitu, Saudara ya. Saudara, minggu lalu Bu Indri sempat sampaikan kepada kita semua, dia hari-hari ini sedang belajar dari Alkitab Jurnal. Betul, Saudara? Nah, beberapa
beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Minggu, beliau share ke saya ya, ini ada link, ada Alkitab. Saya tuh lagi cari-cari, saudara, cuma belum ketemu, pengen juga gitu, saudara ya. Waktu lalu saya lihatkan itu jurnal ya, jurnal seperti yang beliau beli. Nah ternyata puji Tuhan, saudara, sekarang ada, saudara. Ya, saya sudah punya sekarang. Dipaksa juga sekarang ya, saudara, untuk belajar pakai Alkitab. Alkitabnya bagus, saudara ya. Ya, beliau kirimkan link saya, terus saya langsung beli, saudara. Dan beliau katakan, "Wis, malaikat Tuhan luar biasa." Benar, saudara, saya order jam 11 malam, jam 6 pagi sudah ada di depan pintu rumah saya. Alkitab dengan ya garis-garisnya, jurnal. Saya mulai mau belajar lagi, saudara ya. Jadi, saudara, itulah mentor, saudara. Apa yang kita lakukan, kita sharingkan. Demikian juga kami di tempat ini, kami punya beberapa orang yang kami mentor, muridkan. Kami mentor, muridkan, bukan hanya seperti ya pemimpin rohani kepada bawahannya, enggak, saudara. Tapi apa yang kami dapat, kami juga selalu sharing kepada disciples di tempat ini, ya, murid-murid Kristus di tempat ini. Dan juga kami membagi hidup, pengalaman rohani, pengalaman pribadi, ya, saudara. Bukan hanya hal-hal yang rohani saja, tetapi juga hal-hal yang biasa, saudara. Ada kalanya Bu Indri juga bagi buat saya, saudara, ya, bagaimana mengurus anak, bagaimana bersikap sebagai ibu gembala. Saudara, jujur, saudara, kalau saya nggak punya mentor, mungkin saya nggak akan jadi seperti ini. Karena beratnya pelayanan di tempat ini, saudara, ya. Kalau saya sangat ingat, saudara, sebelum saya nikah, saya ada konseling khusus. Dia katakan, ya, kalau di sana itu ya semuanya sendiri, ya, karena beliau sudah alamin, ya. Beliau makan, saya salut, dia bisa setir big fan, ya. Bu Indri bisa setir big fan, saya belum bisa, saudara. Ya, pergi otong-otong sendiri gitu ya, alat musik gitu ya. Puji Tuhan, biar mentor saya ngalamin yang lebih baiknya, saudara, ya. Nggak sampai nyetir big band otong-otong sendiri, tapi Tuhan memberikan, ya, puji Tuhan, memberikan gedung gereja sehingga kami nggak usah otong-otong alat musik lagi, saudara, ya. Puji Tuhan. Nah, itu salah satunya. Pasti mentor kita akan memberikan berdoa untuk Tuhan lebih besar lagi, yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi. Anak rohani kita akan ngalamin yang lebih dahsyat lagi, yaitu, saudara, ya. Ya, dulu dikasih tahu di Amerika semua serba sendiri. Kami tinggal di rumah misi sebelum pindah ke sini, saudara, ya. Dan kemudian dia katakan semua kalau misalnya nanti harus bersih-bersih gereja, anggaplah itu bersih-bersih untuk rumah Tuhan gitu, saudara. Saya nggak pernah lupa sampai sekarang. Dan sampai sekarang, saudara, walaupun sorry to say, saudara, di gereja saya pelayanan, saya WL, saya worship leader, saya ya, pokoknya ngapain semuanya, saudara, ya. Tapi untuk ngosek WC, I willing to do it. Why? Because saya lakukan itu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada banyak orang yang katakan, ih, ngapain sih ngosek WC? No, it's okay. Ini rumah papaku. Aku mau bersihin. Biar WC-nya kalau orang datang ke WC itu bersih. Saudara, saya ini saksi Tuhan. Kami selalu pulang itu lately. Saya pribadi, saudara, saya harus lihat semua gereja sudah bersih lagi. Lantainya, karpetnya sudah bersih. Semuanya bersih. Karena saya pingin rumah Bapak saya selalu bersih. Sehingga Roh Kudus hadir. Hadirat Tuhan nyata, saudara. Ya, saudara, ya. Nah, itulah pentingnya mentor, saudara. Membagi hidup apa yang sudah kita alami, dibagi buat anak-anak rohani kita. Supaya kita juga mengalami kemenangan. Bahkan, saudara, kita selalu berdoa, orang tua, bukankah orang tua selalu berdoa, Tuhan, the second generation will do greater things than us. Itu doa saya dan Pak Benny untuk Chesley. Oh, mereka akan dipakai Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa lagi. Itu perlunya mentor buat saudara. Mentor itu yang akan doakan saudara supaya saudara mengerjakan lebih dahsyat lagi, akan mengerjakan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu saya encourage buat saudara, setiap saudara, yuk yang belum punya mentor, doa Tuhan kirim mentor. Yang sudah punya mentor, dimaksimalkan lebih lagi, pemburitan yang lebih lagi, supaya kita semakin berbuah, kapasitas kita semakin naik level untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Apalagi di zaman hari-hari ini, saudara, revival, lawatan Tuhan, penuaian jiwa-jiwa sedang terjadi dahsyat, saudara.
Kami bersaksi hari-hari ini saudara pulang dari Asbury University, kami tangkap api setiap minggu, hampir setiap minggu kami dilawat Tuhan dengan luar biasa. Jangan lewatkan momen ini saudara. Biarlah saudara dipakai Tuhan efektif, efisien, maksimal di era penuaian jiwa-jiwa revival, supaya saudara bukan hanya jadi penonton, tapi saudara ikut bergerak di dalamnya. Saudara terlibat dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang mau dipakai Tuhan, lambaikan tangannya, tepuk tangan dulu buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Pakai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Discipleship ini saudara ya, prosesnya itu I do and you watch ya. Biasanya pemimpin kita mengajarkan, oh seperti ini, seperti ini. Oke, saya lihat. Kemudian pasti mereka, ayo bareng yuk gitu ya. I do and you do. Wah, itu saudara ya. Misalkan saya ajarin saudara untuk pelepasan. Gini caranya. Oh iya betul. Oh harus dipimpin, doa. Nah, kemudian yang kedua diajak bareng-bareng. Oke, bagi-bagi ya. Kamu doa, saya yang konselingin. Oke, gitu saudara ya. Saya juga melatih seperti itu di sini saudara ya, untuk worship leader. Oke, bagi kamu lagu cepat, saya lagu pelan. Kamu lagu pelan, saya lagu cepat. Saya backup di belakang sebagai singer. Ayo maju. Nah, gitu saudara ya. Itu namanya discipleship gitu ya. Dan yang terakhir, I watch and you do. Ini pemimpin kita lihat, tapi kamu yang kerjakan. Ya saudara ya. Nah saya percaya setiap kita, nah ini loh saudara, setiap kita akan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi karena kita di-upgrade, selalu di-upgrade. Ada pemimpin yang mengarahkan, ada pemimpin yang mendoakan, yang mengajari saudara apa yang belum saudara bisa, yang men-stretch kapasitas saudara, yang mengetahui blind spot saudara, yang mengingatkan saudara, maaf kalau saudara mulai tinggi hati, sombong ya. Pastor Tim pernah bilang loh saudara, orang sombong itu nggak pernah sadar akan dirinya dia lagi sombong. Tapi orang lain yang bisa lihat, ih kamu mulai sombong, ih kamu mulai tinggi hati, kok ngomongnya gitu ya? Nah, pemimpin rohani kita akan mengingatkan, rendah hati ya, tetap rendah hati, supaya pengurapan Tuhan semakin deras turun mengalir buat kita. Amin. Itulah pentingnya pemimpin, saudara ya. Kita dilatih untuk ke satu step lagi yang belum kita pernah lakukan, diajari hal-hal yang baru, dimaksimalkan potensi kita. Dan saya percaya semua kita di tempat ini adalah orang-orang yang faithful, available, and teachable. Setia, saudara. Dalam pelatihan MI, saya lihat semua kita di tempat ini selalu orang-orang yang setia, selalu hadir ya, tidak ada yang banyak absen gitu saudara ya. Dan saya percaya waktu kita setia dilatih minggu demi minggu, setiap pelajaran demi pelajaran itu kita simpan, kita catat saudara, itu akan mengupgrade kita semua, membuat kita semakin tahu akan kehendak dan rencana Tuhan. Semakin saudara dipersiapkan, semakin saudara akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kemudian saudara available ya, tersedia, bersedia. Nah, saudara, kalaupun misalnya ada mentor yang, ya kamu mau saya mentorin, kalau saudara ngomong enggak, sorry, aku nggak mau, nggak bersedia, ya sama aja saudara. Mau mentor saudara ngotot ngajarin saudara kayak apa, ya nggak akan jadi, nggak akan nempel gitu saudara, karena saudara sudah menolak ya. Saudara sudah bilang nggak usah lah, nggak mau, aku bisa sendiri kok, aku bisa sendiri. Nah, itulah pentingnya saudara hari-hari ini setiap kita Victorious Warrior, maaf, harus punya gereja lokal, harus punya pembimbing rohani, harus mau dituntun, diajar, ojo liar, ojo sembarangan saudara ya. Wah aku bisa kok, udah bisa punya karunia bahasa roh ya, bahasa rohku udah luar biasa mengguncangkan saudara. Terus gerejanya di mana? Ya pokoknya online, jalan-jalan gitu ya. Mentornya siapa? Tuhan Yesus. Waduh ya benar, semua punya mentor Tuhan Yesus, tapi di dunia ini juga harus diarahkan. Maaf saudara, maaf, saya banyak sekali lihat orang-orang yang punya talenta, ya saudara, yang punya kemampuan luar biasa ya, melayani, ability-nya luar biasa, tapi mereka nggak di mentor. Maaf saudara, mereka jatuh saudara. Ya, karena apa? Karakter. Saudara punya skill yang bagus,
Punya karunia yang bagus, itu bagus. Tapi tanpa karakter yang memimpin kita, itu semua akan hancur jatuh. Berapa banyak saudara lihat juga beberapa hamba Tuhan yang saudara di puncak. Karena apa saudara? Karena waktu di puncak itu kemungkinan untuk sombong sangat-sangat besar. Hanya pemimpin kita yang bisa terus mendoakan kita, menjaga kita, mengingatkan kita untuk kita tetap ada di track-nya Tuhan. Amin. Saudara sebagai victorious warrior, pastikan saudara memiliki gereja lokal. Pastikan saudara memiliki pemimpin rohani. Karena pemimpin rohani kita itulah yang terus berdoa dan berjaga-jaga buat kita. Dia seperti payung rohani saudara. Dan berkat Tuhan dialirkan juga melalui pemimpin rohani kita. Amin. Sehingga karakter kita terus dibentuk. Ada yang salah, dikikis. Seperti Pastor Indri katakan minggu lalu, punya hati yang fleksibel, saudara. Betul? Kadang-kala melalui pemimpin kita, saudara ya, kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak bisa, saudara. Ada belajar karakter, tapi itu baik buat kita, saudara. Ya, saya dan Pastor Benny selalu berdoa buat pemimpin rohani kami setiap pagi. Dalam apapun yang mereka kerjakan, lakukan. Kalaupun maaf, saudara, pemimpin rohani kita punya salah, saudara ya. Setiap orang kita nggak ada yang perfect, punya salah. Ya kita doain. Jangan, mana pemimpin rohani? Kamu pemimpin rohani salah. Ini salah keputusannya. Saudara nguceng-nguceng ngerasa benar sendiri. Gak usah punya pemimpin rohani. Gak gitu, saudara. Ya, kalau pemimpin rohani kita salah, ada yang nggak pas, nggak benar, ya kita doain. Biar Tuhan sendiri yang bicara buat mereka. Jangan saudara juga menjadi tanduk, ya. Aku ini aja lah, pemimpinku aja kayak begitu kok punya kelemahan. Jangan, saudara. Ya, waktu kita berdoa sama Tuhan, dan saya percaya Tuhan bicara melalui pemimpin rohani kita. Dan kalau misalnya ada kesempatan saudara bisa ngomong hati ke hati dengan respect, ya, respect. Karena pemimpin rohani kita itu Tuhan sendiri yang nempatin, dan mereka Tuhan mengurapi mereka buat saudara. Tuhan pakai mereka buat saudara. Ya, maaf saudara, kalau saudara tidak bisa tunduk, tidak bisa respect kepada pemimpin rohani saudara, jangan berharap orang-orang di bawah saudara bisa respect tunduk sama saudara. Karena apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Betul saudara? Kami belajar kalau kul 2, walaupun di sini berat, sekarang jamnya tambah malam saudara. Selesai itu bisa jam 1 malam. Kadang kami tidur jam 2. Tapi kami belajar saudara harus ikut kul mentoring. Why? Karena kami memuridkan. Di sini kami memuridkan. Kalau kami pengen jemaat Tuhan pengerja, pengen orang-orang yang setia, faithful, available, kami duluan saudara. Kami harus setia, available, dan teachable, mau diajar. Dan kami akan terima, Tuhan akan mengirim orang-orang pasukan Tuhan yang sama seperti kita semua. Yang mau faithful, available, angkat tangan. Yang terakhir saudara, teachable. Punya kerendahan hati untuk mau terus belajar. Dan saya bersyukur semua di sini teachable kok. Ya, buktinya mau masuk MI ya. Mau saudara gelarnya dokter, S2, S3, S tungtung, apapun lah. Semuanya ada di sini ya. Mau belajar di sini, saudara. Itu membuktikan saudara hatinya itu teachable, mau belajar dan diajar. Amin, saudara. Haleluya. Dan saudara, semakin kita mau rendah hati, mau belajar, diajar, akan semakin banyak revelation, pewahyuan-pewahyuan yang baru yang Tuhan akan berikan buat saudara. Itu memperlengkapi saudara menjadi victorious warrior. Amin. Jadi victorious warrior nggak cuma ngeroh-ngeroh aja. Maaf saudara, tapi saudara juga punya hikmat, pengetahuan. Amin, saudara. Amin. Jadi waktu orang ngomong, kamu sih cuma bisa bahasa roh doang, roh. Enggak, ada prinsipnya, ada kebenaran firman-Nya. Ini loh aku punya catatannya, aku bagi sama kamu. Betul, saudara? Ya, jadi balance saudara, kita diperlengkapi dengan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan roh kita juga terus on fire. Wow, dahsyat. Saya percaya saudara, dahsyat, menjadi victorious warrior yang dahsyat dipakai Tuhan untuk revival, untuk lawatan di kota-kota saudara, di bangsa di mana saudara ditempatkan Tuhan, sehingga api revival itu semakin nyala besar, dan kita terus dipakai menjadi messenger of the third Pentecost. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang
datang kembali yang kedua. Amin. Siapa yang rindu kedatangan Tuhan yang kedua? Haleluya. Oleh sebab itu, kita harus lebih efektif, efisien melalui discipleship, mentoring secara rohani. Amin. Bagi tadi yang belum angkat tangan, yuk doa sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau dimentor. Aku pingin dapat mentor yang baik, Tuhan. Kirim. Saya percaya Tuhan akan temukan. Amin, saudara. Tuhan akan tuntun langkah saudara. Tuhan akan temukan saudara. Yang terakhir, penutup saudara. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Nggak berhenti sampai saudara dimentor, tapi saudara juga harus cari ya menti, murid-murid yang diperlengkapi untuk menjadi seperti saudara dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin, saudara. Amin. Di tempat di mana saudara ada, ya, saudara terus berdoa untuk dapat mentor, dan saudara kalau sudah jadi mentoring orang-orang di bawah saudara, ya, mentoring orang-orang di sekitar saudara, ya, supaya mereka juga menjadi victorious warrior yang luar biasa dipakai Tuhan seperti saudara semua. Amin. Terus semangat terus on fire, mengiring Tuhan. Kita akan dipakai Tuhan dengan dahsyat di era revival, lawatan Tuhan yang besar, dan ke depan ini akan ada penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Tuhan butuh penuai-penuai. Oleh sebab itu, kita semua dimentor menjadi penuai dan akan melahirkan penuai-penuai sehingga penuainya bermultiplikasi banyak, tuaiannya lebih cepat lagi. Katakan amin.